Saya bukan Menteri Agama Islam, saya Menteri Agama Republik Indonesia. Siapa juga yang usul ke mengaku? Sekarang Cina berani ganggu Indonesia. Dia duduk di Natuna. Sampai sekarang belum bisa diusir. Yang mengusirnya apa? Jembatan layang dibangun Pak Jokowi. Ada juga nilai positif, tapi memang negatifnya banyak sekali. Ya jangan usah puji begitu, tidak usah puji-puji lah. Yang positif kita puji, yang negatif kita libas. Dalam bahasa Aceh, to revive the truths, to bury the passion. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid wa hadaha wa awduha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala biburuhinil haq subahal batil. Ashhadu an la ilaha illallah rahmani wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaba muajjala. Wa may yuri sawabad dunya nu'tihi minha wa may yuri sawabal akhirati nu'tihi minha wa jannati syakirin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istazun yadkhulu naroh bisitatin al-umara'u bil ju'uri wal arabu bita'asubi wa ahlu rustaki bil jahli wa dahakinu bil kibri wa tujaru bil hiyanati wal ulama'u bil hasad. Man tamassaka bi sunnati inda fasaddi umati Allahu ajru mi'ati sahih. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, musyawarah pimpinan daerah atau dalam hal ini yang berhadir bersama-sama dengan kita, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nangro Aceh Darussalam beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kapolres, Bapak Wakil Kapolres yang berhadir bersama-sama dengan kita pada acara momentum Maulud, Bapak Dandim Aceh Utara atau yang diwakilkan, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara, para alim, para ulama dan pimpinan pondok-pondok pesantren daya, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Daya, dalam hal ini Pak Abdullah hadir bersama kita, musyawarah pimpinan kecamatan
Syam Talira Bayu, Pak Camat yang sudah memberikan sedikit pengantar dalam momentum peringatan Maulud, yang beberapa statement beliau juga saya garis bawahi. Yang kami cintai panitia penyelenggara tabligh akbar, dalam momentum pelaksanaan peringatan Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 Januari tahun 2020 Miladiah, beserta jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam setiap aspek budaya dan kehidupan umat manusia yang dirangkum dalam satu perjalanan peradaban dunia, kita akan mengenal sifat dan karakter manusia pertama hingga manusia yang akan menghadap pengadilan di akhir zaman, yaumil akhir. Ketentuan dan ketetapan inilah kemudian dari sekian banyak manusia yang diciptakan oleh Allah, dari generasi manusia pertama Adam alaihissalam yang diciptakan Allah dengan segumpal tanah liat, kemudian proses berikutnya dalam studi kasus, dalam proses biologis, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Artinya second proses ini, manusia dihadirkan di tengah makhluk sesamanya dalam konteks biologis. Terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan menurut ketetapan ridho izin dari Allah Subhanahu wa taala, berkasta-kasta, bersuku-suku bangsa di dalam satu studi yang disebut dengan antropologi linguistik. Maka lahirlah manusia dalam komunitas budaya dan bahasa. Yang saya maksudkan ialah setiap generasi umat manusia yang diutus di muka bumi, dari manusia yang pertama Allah mengangkat satu manusia yang mulia yang kita kenal dengan istilah Nabi atau Rasul. Allah mencontohkan akhlak dan kepribadian mulia manusia ini dengan mencontohkan sikap, karakter, iman dan keyakinan melalui individu para nabi. Maka dalam catatan studi teologisnya, 124.000 nabi yang diutus oleh Allah. Dalam catatan generasi manusia hingga akhir zaman ini, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tentu kita bertanya, Nabi Muhammad tidak diletakkan sebagai nabi yang pertama, kok nabi yang terakhir? Biasanya sesuatu yang datang terakhir itu adalah sesuatu yang melengkapi yang sebelumnya. Di dalam pertemuan Maulud begini, kita diperhadapkan dengan persoalan individu. Jadi tidak mengenal suku, tidak mengenal kelompok, tidak mengenal budaya, tapi kita dikenalkan kepada satu sosok yang tadinya kita berbeda kemudian bersatu. Maka orang yang berpemahaman lemah, orang yang tidak memiliki karakter pemahaman Islam dengan baik, dia akan berkata bahwa Nabi Muhammad ini hanya diutus kepada orang Islam. Nah, ini yang dangkal, ini yang lemah.
Lalu dari pendapat itu dia mulai membangun bahwa kalau bukan mengikuti sukunya, bukan mengikuti budayanya, bukan mengikuti hilafiahnya, bukan mengikuti ajarannya, berarti yang lain salah. Ini pemahaman sempit. Bahkan jangan heran tadi malam saya mendapat video di Banda Aceh orang ribut. Justru permasalahan yang paling krusial, yang paling riskan antara internal Muslim di tempat-tempat yang mayoritas begini. Hadis yang saya bacakan tadi, persoalan yang di Banda Aceh tadi malam justru ada dalam hadis itu. Komparasinya, relevansinya adalah kehadiran Nabi Muhammad. Dia bukan Nabi yang diperuntukkan kepada satu suku Arab, kepada bangsa Arab, kepada orang Arab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, sifatnya sama dengan Al-Quran, hudal linas, bagi seluruh umat manusia. Nah, kalau pemahaman ini dalam benak, mindset, pikiran dan hati kita tertanam, maka segala bentuk perselisihan antara sesama Muslim, baik dari sudut pandang problematika hilafiyah, mazhab, Islam akan menjadi bagus. Ibu bapak jangan mengidentikan bahwa orang yang dari kafir itu orang yang lemah. Saya paling depan menantang itu. Kalau ada mengatakan, oh ini kan Yahya ini kan bekas kafir, lemah. Sorry. Justru ibu bapak dan saya nanti kita uji siapa kita yang mualaf. Dari sambutan Pak Camat saja tadi sudah mulai memicu asap. Tenang saja Pak Camat, tidak usah lagi singgung politik karena cebong dan kampret sudah selesai Pak. Dan Bapak orang Aceh masa tidak tahu kultur Aceh? Di Aceh ini tidak mengenal cebong dan kampret. Di Aceh ini yang dikenal adalah persatuan di bawah garis ketetapan ulama, MPU. Kemana langkah ulama, ke situ masyarakatnya. Saya kasih contoh. Lama saja sedikit Bapak. Andaikan saya berhalangan, tadi kan sudah kosong di tengah sini Pak. Sudah, jangan ketawa, dengar saja. Tadi sudah kosong di lapangan. Datang si makhluk yang bekas kafir duduk, baru dia terkumpul. Ini yang duduk ini bukan ulama padahal, bukan pejabat. Hanyalah kasihan manusia kafir, ampasnya kafir yang Allah berikan hidayah. Hati-hati dan hati-hatilah kita. Ini maulud ini adalah detektor untuk memperbaiki, mendeteksi kemampuan pikiran dan hati kita. Makanya Nabi Muhammad itu dikenal sebagai Nabi yang tidak hanya oleh orang Islam. Nabi Muhammad ini kalau kita bersolawat kepada beliau, bukan beliau yang suruh, kita yang berkewajiban. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Orang-orang kafir memuji Nabi Muhammad. Tapi mohon maaf, beribu maaf, al-islamu mahjubun bil muslimin. Justru kita yang dari Islam kadang-kadang melunturkan wibawa Muhammad. Contoh, sudah jadi pejabat ditangkap KPK, sudah jadi pejabat berkhianat kepada masyarakat, lunturlah wibawa Nabi Muhammad. Orang yang mau masuk Islam ragu. Kafir punya kesempatan untuk menyalah-nyalahkan Nabi kita Muhammad, padahal mereka tidak tahu Nabi Muhammad ini juga dihadirkan untuk mereka. Arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah itu kalau pendapat manusia yang luas pemahaman Islamnya.
Jangan dikapling-kapling. Makanya jangan heran kalau orang kafir menganggap Islam ini produk dari Arab. Bukan, orang Arab sendiri saja banyak yang tidak Islami. Betul apa betul? Betul apa betul? Di Manado banyak orang Arab, di kampung Arab masih minum cap tikus ada. Di kampung saya Manado. Tapi dia dihadirkan untuk memperbaiki akhlak dan perbaiki moralitas kita. Jadi urusan maulud nggak ada urusan politik. Urusan maulud nggak ada urusan finansial. Urusan maulud adalah urusan perbaikan akhlak dan moral manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat tauladan yang baik bagi kamu, yaitu orang-orang yang mengingat yaumal akhir, hari kiamat, dan yang senantiasa mengingat Allah. Waskuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Nabi Muhammad tidak akan kita paham kalau kita tidak paham tentang Nabi Isa. Nabi satu-satunya di dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Isa alaihissalam. Tapi terlanjur dipahami oleh umat Islam dan Kristen, kalau bicara Isa selalu menghubung-hubungkannya dengan Kristen. Agama Nabi Isa itu adalah agama tauhid, yang mengatakan hari ini yang kita peringati Muhammad min ba'di ismuhu Ahmad adalah Nabi Isa. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil ini Rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat taurati wa muwassisiran bi rasulil ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Quran surah As-Saff surat 61 ayat yang ke-6. Ingatlah wa idqala Isa bin Maryam, ketika Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku, yakni Taurat. Tapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi Muhammad belum datang, karena jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 576 tahun. Nabi Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi, Nabi Muhammad dilahirkan 20 April tahun 571. Pada peristiwa Abraham menyerang Ka'bah, sehingga tahun kelahiran, tanggal kelahiran, hari kelahiran Muhammad disebut dengan tahun gajah, karena kisah dan perjalanan historisnya bala tentara daripada Abraha, pasukan kafirun ini menunggangi gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Lahirlah Muhammad pada hari itu, Isnain 20 April 571. Belum datang Nabi Muhammad, jauh sebelumnya, 600 tahun sebelum datang beliau, Al-Masih sudah menyampaikan. Hati-hati kita di dalam memahami Islam ini. Jangan saya bicara tentang Al-Masih mulai curiga, ini kan bekas Kristen, jangan-jangan kita orang Aceh dibawa ke Kristen ini. Ya, iya ya. Ini kan Isa kan Kristen. Innalillahi. Siapa yang ajar Isa Kristen? Ini adalah kesepakatan ulama-ulama munafik dengan orientalis barat, termasuk yang duduk di tanah Aceh dulu. Snow who grows. Itu datang bukan sebagai ulama, bukan sebagai mu'alaf, bukan orang yang mendapat hidayah. Snow who grows itu adalah orang yang meneliti Islam, dipercaya oleh umat Islam, hampir murtad.
Ini penting sekali untuk diketahui. Kalau bila perlu di setiap momentum maulud, baca Quran surah As-Saff itu. Supaya apa? Dampak luas secara teologis. Begitu datang orang memurtadkan umat Islam, langsung dikatakan, Isa Nabi kami, tidak sah iman Islam kalau tidak mengakui salah seorang Nabi, termasuk di dalamnya Isa alaihissalam. Dalam Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah, Qul amana billahi wa ma ursila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah qul amanu billah, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unsila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, wa Ismailah, dan kepada Ismail, wa Ishaq, dan kepada Ishaq, wa Yakub, dan kepada Yakub, wal asbati, dan 12 keturunan mereka, wa ma utiya Musa, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Musa, wa Isa, dan kepada Isa, dan nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kamilah orang-orang yang berserah, kamilah Muslim. Jadi Muslim itu percaya kepada semua nabi, termasuk di dalamnya Isa al-Masih. Beliau yang membentangkan jalan sehingga datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahami sejarah itu, maka akan paham tentang Muhammad. Banyak orang Islam yang murtad, bahkan ada orang Aceh juga yang murtad dari Islam. Kenapa? Karena tidak paham sejarah ini. Makanya ketika Maryam hamil, datanglah sekelompok orang-orang Yahudi. Yahudi mendatangi Maryam dan mendesak Maryam, siapa yang menghamilimu? Karena di Israel itu ada hukum rajam, ketemu wanita berzina rajam, wanita berzina hamil tanpa suami rajam. Sahabat, salonnya balik ke sini, salon satu itu balik ke sini. Ketemu wanita berzina rajam dengan batu. Ketemu anjing rajam dengan batu. Ketemu orang kusta rajam dengan batu. Sampai hari ini hukum itu berlaku di Israel yang disebut dengan hukum rajam. Ibu bapak perlu ketahui, ada 3 agama besar di dunia. Yudaisme, agama Yahudi, Kristen, dan Islam, agama yang terakhir. Pemahaman umat Islam dan Kristen, kalau bicara Kristen, kitabnya Injil, itu sudah pasti. Jadi seolah-olah Isa dan Muhammad ini beda. Musa Yahudi, Kristen, Isa di Kristen, Muhammad di Islam. Ini pemahaman. Kalau ibarat rumah dari pondasi keislaman, jangan dulu bangga ibu bapak. Pondasi kita memang selama ini salah dibangun. Pondasi rumah itu kalau lemah, bangunan rumah itu mudah untuk roboh. Ini kan kalau di Aceh begini, susah kristenisasi masuk. Kenapa? Karena kerikanan masjid. Yang dikhawatirkan anak cucu kita merantau ke depan. Dia tinggal di Pulau Jawa, dia tinggal di Kalimantan, dia tinggal di Sulawesi. Identitas yang dia bawa dari Aceh Islam, dia merantau ke Eropa, dia merantau ke Amerika, pulang ke sini bukan Islam yang dia bawa. Dan ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi di mana-mana. Jadi jangan ibu bapak bilang saya kuat. Di momen Maulud inilah kita saling mengingatkan. Lebih baik saya miskin melarat, tidak punya apa-apa, tapi saya beragama Islam. Karena kita semua akan menghadap Allah. Ini berkah yang Allah turunkan melalui kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagal semua nabi.
124.000 nabi yang diutus Allah, hanya satu yang berhasil, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 123.000 nabi ini gagal, nggak berhasil menuntun manusia. Nabi yang terakhir gagal, Nabi Isa alaihissalam. Pengikutnya cuma 12 orang. 8-nya disalib di Yerusalem, 4-nya lari ke dalam gua, ditidurkan oleh Allah 309 tahun, bebas dari dalam gua bersama seekor anjing. Terbitlah kitab, dalam kitab Al-Quran disebut dengan Ashabul Kahfi. Ini sejarah. Makanya Maryam ini pada waktu mengandung didesak oleh Yahudi, siapa yang menghamilimu? Tidak ada laki-laki yang pernah mendekati aku, kata Maryam. Dan dalam sejarah syair kitab Yahudi, Torah Nebi'im Ketubim, atau yang dipakai agama Yudaisme sekarang ini namanya kitab orang Yahudi namanya Tenak, Talmud. Kitab orang Kristen namanya Perjanjian Baru, dan kitab orang Islam itu namanya Al-Quran. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakkikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah kamu untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu, menyucikan kamu dengan kitab dan hikmat, Quran dan Sunnah, Quran dan hadis, bahkan mengajarkan kepada kalian rahasia yang belum kamu tahu. Itulah peran daripada Nabi Muhammad, diutus oleh Allah untuk membawa kitab yang bersifat universal. Makanya dari suku mana saja boleh beragama Islam, boleh beragama Islam, boleh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Andaikan Nabi Isa diutus, nggak boleh orang di luar Israel nggak boleh beragama Isa. Agama Nabi Isa sudah kadaluarsa. 35 Masehi Isa diangkat dan posisinya sekarang di langit keempat. Dengar para ulama, ketika Isra dan Mi'raj, langit pertama Rasul berjumpa dengan Idris, langit kedua berjumpa Soleh, langit ketiga berjumpa dengan Nabi Adam, di langit keempat bertemu Yahya dan Isa, langit kelima berjumpa Harun, langit keenam berjumpa dengan Musa, langit ketujuh bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang bersandar pada masjid Baitul Makmur, tempat para malaikat menjalankan sholatnya. Malaikat keluar dan masuk, yang sudah masuk tidak boleh kembali. Setiap hari malaikat masuk dalam Baitul Makmur itu jumlahnya 70.000. Ini di pesantren saya ceramah, ulama tahu itu. Baitul Makmur nama masjidnya di langit ke-7. Barulah Rasulullah diantar ke Sidratul Muntaha. Kecepatannya seperti kecepatan kilat, separuh daripada kecepatan cahaya, 150.000 km per detik. Jarak antara Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa 1.500 km, Medan Jakarta. Penerbangan pesawat 2 jam lebih, 2 jam dan 15 menit. Rasulullah menyaksikan kehebatan mujizat Allah. Minnal lailah, hanya separuh malam. Dalam hukum relativisasi Albert Einstein, secara matematik fisika, Rasulullah menempuh perjalanan mencapai separuh 6 jam dalam semalam. Minnal lailah, separuh malam, dikalikan 1.500 per 100 dalam hukum fisika, maka jarak tempuh Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha 6.772.338.000 km per detik. Ini Abu Lahab, orang kafir, nggak percaya. Siapa bilang Isra Mi'raj tidak bisa dilogikakan? Bisa. Dari mana bisanya? Kesaksian Nabi Muhammad. Saya ke sana secepat kilat. Abu Jahal ini kan munafik besar. Abu Jahal tanya Muhammad, betul kau dari Sidratul Muntaha? Betul kau dari Masjidil Aqsa? Betul kau dari Palestina? Coba angkat kaki kanan Muhammad.
Muhammad angkat kiri, kata Rasulullah, kalau dua-dua saya angkat saya jatuh. Inilah gaya gravitasi yang dibantah oleh Eddington Isaac Newton, dikalahkan oleh pikiran Albert Einstein. Kita malas menghubungkan kalimat-kalimat mujizat. Yang kita tahu sholat itu pun salah dalam niat. Ini yang sering ribut. Siapa yang tidak sesuai dengan ukuran jenggot, bidah. Siapa yang tidak sesuai dengan ukuran kaki celana, bidah. Bikin maulud, bidah. Ini barangkali di Banda Aceh yang ribut. Keterbatasan seorang pendakwah dalam merangkum kemampuan ilmu Islam. Ilmu Islam itu bukan karena hafal 30 juz. Orang Islam yang hebat itu bukan karena jago pidato. Orang Islam yang hebat bukan karena pejabat. Orang Islam yang hebat bukan karena di kepalanya bersarang ribuan hadis. Orang mukmin yang hebat adalah pandai dan pandai bersyukur. Makanya kalau kita sudah di liang kubur baru sadar. Kemarin saya hadiri pemakaman Pak Profesor Dr. Habibie, Baharudin Habibie. Saya sempat intip, ada bawa pesawat enggak ini? Saya juga pernah hadiri seorang konglomerat mati di Bogor. Saya intip begini, ada bawa dolar enggak? Enggak. Tapi di sana juga waktu saya kafir, saya pernah intip pendeta-pendeta mati. Ada bawa apa di peti mayat? Sepatu, das kupu-kupu. Beda apa beda? Beda apa beda? Beda apa beda? Beda. Satu kafir, satu mukmin. Rasulullah diutus kepada umat manusia yang percaya kenabiannya, yang percaya kerasulannya, yang mengucapkan amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala Allah taala. Mereka dimeteraikan sebagai orang mukmin, orang yang beriman. Mereka yang menolak kerasulannya dicap sebagai orang kafir. Jangan bilang kafir Pak Yahya, ada polisi ini. Polisi juga kalau kafir ke neraka. Jangan bilang kafir Pak Yahya, ada tentara ini. Tentara juga kalau kafir sana di api. Yang masuk surga orang nah itu tuh jihad. Bukan lempar bom ISIS, OSOS, USUS. Lempar bom lari. Abdullah lempar bom, yang mati Ibrahim. Jihad, innalillahi. Di Medan kemarin ada kan begitu? Di Pekanbaru polisi Islam dibantai mati, dilempar bom mati, kafir tepuk tangan, haleluya. Sama-sama Islam berkelahi, berhasil kafir. Makanya kalau mau fanatis berilmu supaya luas. Jangan radikal. Kalau nggak radikal nggak usah beragama. Munafik itu namanya. Jangan bilang kafir. Saya yang suka bilang kafir. Di masjid, di mana-mana saya katakan kafir. Ribuan saya Islamkan si kafir. Antum yang melarang menyebut kafir, berapa ekor kafir kau Islamkan? Dasar kau munafik kau. Nah ini. Jadi ibu bapak, kalau mau fanatis ikut langkah saya. Ikut. Itu baru pejuang. Itu baru Islam. Apa yang kita mau bawa ke sana? Innalillahi. Ciputra meninggal dekat rumah saya di Cibubur. Properti developer besar di Indonesia berangkat ke neraka karena kafir. Meninggal dunia tukang beca, ditanya KTP. Kata mulai di sana kan malaikatnya kalau orang Aceh meninggal diinterogasi sama malaikat Aceh. Nama Mursid Abdullah. Asal Lok Sumawe, Samtalira Bayu.
KTP periksa, akan diperiksa nih KTP. Begitu diperiksa Aceh, malaikat yang sambut Aceh, kakek Muslim ke apa? Masuk. Karena di Aceh tak ada kabar, masuk surga. Belum boleh masuk. Dipanggil oleh Ridwan. Sini. Angkat kaki sebelah, ukur kaki celana berapa panjang. Kaki celana diukur, jenggot pun diukur. Hati-hati. Nah ini yang bikin ribut di Banda Aceh karena ukuran jenggot dan kaki celana. Ada satu kali panitia tanya sama saya, Ustaz kapan berhenti merokok? Nanti dikubur. Kalau saya ceramah begini nggak usah munafik, silakan merokok. Munafik itu justru bahaya lebih daripada merokok. Silakan mainkan terus. Kalau di masjid jangan. Ustaz kapan merokok? Nantilah kalau sudah dikubur. Tak merokok, coba saja panitia tidak kasih rokok. Saya ceramah 15 menit, wabillahi taufiq wal hidayah, turun. Pak Wakil Bupati aja dia mainkan satu batang tadi, dalam hatiku kawan ini. Mainkan terus Pak Wakil. Jangan nanti ada yang datang besok-besok neraka Pak, rokok haram. Bukan rokok yang haram, hatimu yang haram. Hamer haram, judi haram, mencuri haram, merampok haram, narkoba haram. Karena memabukkan, tidak konsen kita untuk menghadap Allah. Rokok enggak lah. Saya tarik satu 5 bungkus satu hari, 5 bungkus rokok. Sudah berapa batang saya habis di belakang. Ini kalau lambat sedikit Pak Wakil sudah hilang saya dari situ. Apalagi ada pesawat dari Lok Sumawe ke Medan langsung Jakarta. Tunggu saja kalian. Karena yang datang ini bukan kaleng-kaleng. Sudahlah bicara. Alhamdulillah kalau tidak merokok. Tidak merokok, secara ekonomi lancar. Tidak ada pengeluaran. Apalagi harga rokok mau naik. Jangankan rokok, BPJS aja naik. Semua BUMN ditilep, itu yang haram. Uang asabri ditilep. Apa lagi? Janji Pak Jokowi kemarin, Masya Allah, apabila saya jadi presiden, kata Pak Jokowi, pengangguran pasti dibayar. Allah Akbar. Ini bukan cebong kampret ya, sudah selesai itu, sudah habis. Apabila saya dan raja yang di samping juga ikut-ikutan. Udah raja udah lempar handuk sekarang. Kalau atlet petinju sudah lempar handuk, udah pakai jas. Udah nggak ada lagi sarung, karena panjang, jas sudah sorban melintang ya. Tidak ada lagi. Tapi si kafir yang tadi pakai jas menggantikan pakai lebih baik mantan badingan jadi kiai daripada kiai jadi lebih baik mantan kafir jadi ustaz daripada ustaz kafir. Sudah ada kan dari Lombok murtad ceramah di gereja-gereja namanya Saifuddin Ibrahim. Kalau ceramah materinya cuma satu, Nabi Muhammad istrinya 23, 11 dapat kamar, 12 nganggur. Kurang ngajar betul. Ini yang dari Islam yang murtad. Sudahlah, kalau orangnya Islam murtad bukan karena kajian sistematis, bukan karena pandangan teknologi, ilmu pengetahuan, sains. Penelitian mereka selalu berpusat pada isi perut. Kalau bukan karena Indomie satu bungkus, beras satu liter, kelepat murtad. Nggak bisa ke Amerika karena susah, jual akidah. Nggak bisa ke Inggris karena susah, miskin, tidak sabar dengan kesusahan, jual akidah. Ingin jadi pejabat, berubah dari ulama jadi umaro, jadi ulama, dipaksa. Jangan. Untuk menertibkan dunia ini sudah ada profesi masing-masing. Tadi saya sebutkan ada Pemda, ada Muspida, musyawarah pimpinan daerah,
Kabupaten Aceh Utara ada Muspika musyawarah pimpinan kecamatan Muspikah, ada kepolisian, ada militer, ada ulama. Ini mitra seperjalanan ulama dan umaro kiwamut dunia bi arba'ati asab. Tertibnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Kalau tidak ada ilmu para ulama, kata Nabi, lahalaka jahilun, celakalah orang-orang bodoh. Baru yang kedua, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bi adlil umaro, qul amarah rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uh mukhlisina lahuddin kama ba'da'akum ta'udun. Adil, pemerintah yang adil. Adil kepada siapa? Adil kepada mayoritas. Mau tahu kenapa Cina berani ganggu Indonesia sekarang? Mau tahu? Saya mau jawab. Cina dari dulu berani ganggu, nggak berani Cina ganggu Indonesia. Sekarang Cina berani ganggu Indonesia. Dia duduk di batas zona eksklusif. Dia duduk di Natuna. Sampai sekarang belum bisa diusir. Yang mengusirnya apa? Bukan marinir kita hanya memberi peringatan, warning, mundur, mundur. Profesor Pancasila ngomong di TV. Kami sudah mengerahkan 200 lebih nelayan untuk melaut. Siapa lagi yang diperalat? Umat karena di Kepulauan Riau itu pernah saya ceramah 8 jam dari Natuna menuju ke Pulau Midai, Pak Wakil Bupati. Di Laut Midai itu sudah banyak kapal Vietnam, Thailand, Cina, Jepun, banyak sekali di depan itu. Kalau dikisahkan tadi bahwa Bayu ini pernah terjadi pergolakan, pertarungan, pertempuran, dan banyak ulama yang gugur-gugur di sini. Sekarang kita tidak menghadapi perang fisik, yang kita hadapi adalah perang intelektual. Serahkan kepada polisi, serahkan kepada militer, bi adlil umaro, biar mereka yang mengurus negara ini. Ciptakan generasi yang kecil-kecil begini, apalagi ini di pesantren. Di pesantren begini ciptakan di momen maulud, masyarakat, remaja masjid, anak-anak santri-santriwati yang kemudian hadir sebagai generasi yang rohani. Aceh merupakan pertanggungjawaban yang besar terhadap Islam di Indonesia. Kenapa? Kalau Islam di Indonesia dia terpuruk, beban moral yang paling besar di pundak masyarakat Aceh. Kok begitu? Bukan di Jawa, bukan. Karena pertama kali Islam datang di Indonesia dari Aceh. Ditambah lagi dengan ustadz-ustadz yang sudah malas berdakwah. Kalau mau turun berdakwah harus melalui manajemen. Imanuhum fi amplopihim. Makanya saya senang kalau orang Aceh undang. Oh, kalau orang Aceh undang nggak ada kata nggak mampu. Saya nggak percaya kalau orang Aceh nggak mampu. Hah? Yang datang bukan kaleng-kaleng. Payung dihiasi, masya Allah, panas terik, nggak apa-apa daripada kita panas di neraka, bu. Ayo udah sabar di situ. Nggak lama saya 3 jam lagi. Saya pun nggak tahan panas sebenarnya, bu, makanya masuk Islam. Jadi kalau ente mau tanya kenapa Ustaz masuk Islam nggak tahan panas, begitu. Ini yang saya takut-takuti dari tadi. Kalau sudah kepanasan begini nggak tahan saya. Jadi saya percepat saja di materi. Bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Kok nggak adil Ustaz? Ya memang nggak adil. Kalau adil nggak begini. Musibah di mana-mana terjadi. Banjir di Jakarta, mahasabah min musibatin illa biidnillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa kepada individu, kelompok, daerah, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, negara kecuali dengan izin Allah. Tadi banjir di Jakarta, jangan salahkan Anies Baswedan. Jangan disalahkan Anies Baswedan. Saya mau jawab, banjir di Jakarta, musibah di Indonesia. Kenapa? Karena di momen maulud
kiai-kiai membawa ustadz-ustadz membawa santri-santrinya masuk gereja bersolawat di gereja. Nah itu yang bikin banjir. Sorban 20 ini kawan itu dalam gereja. Toleransi katanya. Toleransi, bukan toleransi amplop yang kau cari, amplopnya kafir, mati kau, mampu sama-sama kafir kau. Lebih baik mati lapar saya daripada memakan harta kafir. Makanya kalau Aceh undang senang saya, tidak mungkin harta dari kafir. Tidak ada kabel. Oh, transfer cepat itu masuklah ke Ustadz Yahya. Begitu masuk tidak mau naik tiket ekonomi. Ustadz bagaimana? Bisnis. Ngapain mau naik ekonomi? Dulu di sana ekonomi di sebelah saya Matius. Ah kafir. Dia cerita nanti tuh Yahya masuk Islam. Dulu naik kelas, sekarang dia naik ekonomi. Agama lagi jadi rendah. Bukan soal saya, agama jadi rendah. Ustadz bisnis paling depan. Di bandara di mana-mana saya pilih Ustaz, saya tinggal capek saya. Tadi pun tinggal saya batasi. Tapi pikir dakwah begini keras di mana-mana di YouTube, saya kira orang benci, sayang orang. Coba kalau yang datang, iya kan, sorban putih melintang di kepala seperti ban Vespa, kibulin. Kibulin. Nah, aku mau balik masuk gereja. Ini yang bikin musibah, Pak Wakil Bupati. Ini yang bikin musibah. Kalau di Aceh nggak jadi masalah, nggak ada kafir. Cuma ini persoalannya sesama Muslim. Datang 1-2 orang mengerti hadis, pulang dari Makkah dan Madinah 2-3 tahun, tahu balaghah Arabik, ditipu kita dengan bahasa Arab. Tidak apa-apa, bahasa Arab itu orang Arab belum tentu paham Islam, belum tentu. Tidak semua orang Arab beragama Islam. Ada juga yang kafir di Arab sana beragama Kristen. Mesir Koptik. Nah jadi kita jangan melihat itu, lihatlah ulama-ulama yang ada di tempat. Saya datang ke sini habis ceramah, Ustaz, ayo kita berkunjung silaturahmi kemana? Kuburan Syekh Malikus Saleh, ulama besar Aceh. Pergi ke sana silaturahmi. Kenapa? Karena saya tidak pernah menganggap Syekh Malikus Saleh ini meninggal. Al-mu'minuna la yamutuna bal yunqalun. Orang mukmin tidak pernah mati tapi pulang kampung. Bukan menyembah kubur. Nah, datang golongan-golongan yang 1-2 hadis dia tahu, dia datang di situ, dia mulai hantam tuh ulama. Ini kalau kafir lihat gagal sekali ini. Ah mantap Ustaz ini. Kerjaannya suka mecah-mecah belah umat Islam. Saya begitu masuk Islam nggak peduli. Orang kunut saya ikut kunut. Allahumma dina fiman hadait, amin. Wa fiman apait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fiman, wa qina birahmatika syarah maqadai. Saya aminkan di belakang. Karena kunut menurut ulama NU doa. Nahsabaniyah doa, Al-Wasliyah doa. Orang yang tidak kunut, Muhammadiyah dan lain sebagainya, saya juga aminkan lebih cepat, lebih bagus. Kenapa ente berkelahi? Pokoknya perhatikan jamaah, kalau ada ustadz berceramah dan tidak mengedepankan ukhuwah, yang dia bicarakan adalah mazhab, adalah hilafiyah, menjustis sesama muslim, tinggalkan ustadz itu, anggaplah dia radio rusak. Kalau ente mau keras, sudah diterangkan oleh Al-Fat Asyidau alal kupar, keras dengan kafir. Innamal mu'minuna ikhwah, sesama muslim itu bersaudara. Jadi kalau mau keras jangan kepada saudara, ente kalau mau keras kepada kafir. Itu baru laki-laki. Kalau mau berkelahi jangan dengan saudara, berkelahi dengan lawan. Dikit-dikit bidah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bidah. Ulama ini salah, ulama itu betul, ulama itu betul, ulama ini salah. Kacau Islam. Dan kalau sudah begini, Islam yang akan rugi. Masyarakat terpecah, pemerintah menurunkan fatwa, polisi bingung mengejar-kejar. Sementara maling sudah mengincar jendela rumah kita, motor di parkiran.
diambil oleh maling. Kita ribut berkelahi di masjid, padahal motor sudah dibawa. Motornya Wakapolres lagi. Berhentilah. Surga yang bagaimana kita mau cari? Surga yang bagaimana? Saya bilang sama istri saya, anak saya, kita masuk Islam gak usah ambisi masuk surga. Surga tidak bisa diambisikan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafidil lisanu mut'imul ji'ani wa su'imina bisyahri Ramadan. Surga merindukan 4 manusia. Jadi kita nggak usah rindu ke surga, biar surga yang rindu ke kita. Yang pertama talil Quran, suka membaca Quran. Yang kedua wahafidil lisan, jaga lisan ini, kata-kata kita ini. Kemarin ada kiai ditangkap. Kenapa? Karena menyerang Raja Pak Maruf, tapi sudah menyebut dengan istilah hewan. Jangan coba-coba. Kita keras berbeda pendapat politik, tapi jangan sekali-kali menjelek-jelekan Muslim melampaui batas. Kalau kepada si kafir memang itu binatang. Di Al-Quran bilang begitu. Inna syarrad dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Maksudnya begini, saya dulu binatang, sekarang masuk Islam jadi orang Islam yang murtad dari manusia jadi, nah itu binatang yang murtad. Supaya yang rencana mau jadi binatang nggak jadi siang ini ya. Nah, itu begitu. Kalau mau keras-keras, betul-betul keras. Ya sembarang main-main. Orang keras sama Muslim. Pengajian 10 orang. Bukan Al-Quran, bukan hadis yang dibuka, bukan kitab para ulama. Apa yang dibuka? Kabel ukuran 5 cm. Pecahan-pecahan beling. Begitu orang lewat, awas ada yang lewat, sembunyi. Pengajian. Yang dikaji adalah ukuran kabel, bom molotov. Datang di masjid, datang di Polres, mulai tanya-tanya di mana rumah Pak Anhar Wakapolres ini. Kenapa? Kita lempar bom di situ. Wah, ini kajian teroris. Menghubung-hubungkan dengan Islam. Boleh juga begitu, tapi jangan di Indonesia. Di mana? Di Israel. Yahudi sementara duduk di warung kopi, ente mainkan. Ente rakit bom, ente lempar tuh Yahudi. Ah, itu baru laki-laki. Di Indonesia nggak usah. Hanya merusak Islam. Begitu melakukan kejahatan, Islam terbawa-bawa. Ini yang ribut di Banda Aceh. Saya nanti subuh ceramah di Aceh. Insya Allah kalau umur panjang, masih ada umur sampai subuh, akan ceramah di Banda Aceh. Cari ustaz-ustaz yang betul-betul paham. Umar keras, Abu Bakar agak keras, Ali keras, Utsman agak lembut. 4 karakter Nabi inilah yang diwariskan oleh para pendakwah, karena mereka mendampingi Rasulullah dalam berdakwah. Tidak paham jejak politik di masyarakat, nggak usah jadi pendakwah. Jadi nggak ada konsep politik macam-macam. Ini kita bicara tentang akhlak. Orang Aceh ini sebentar saya meninggal dunia, Pak Wakapolres meninggal dunia, Pak Wakil Bupati akan kembali ke rahmatullah. Kita semua akan ke sana. Anak cucu kita yang kecil-kecil. Apakah Aceh ini tetap Nanggro Darussalam? 20-30 tahun ke depan, apakah Aceh tetap Nanggro Aceh Darussalam? Apakah Aceh masih dalam keadaan provinsi yang diberkahi oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Melihat kehidupan masyarakat kita, bahkan Pak Wakapolres bilang tadi, Ustaz, narkoba bertonton masuk di Aceh. Hati-hati, hancurkan Islam pakai orang Islam, itu konsep kafir dari dulu. Konsep kafir, hancurkan Islam pakai orang Islam. Nah kalau sudah ribut-ribut begitu, sudahlah, kita pulang pengajian ini yang biasa pakai gamis silakan, ibu-ibu yang pakai cadar mainkan ya. Nah, cuma kalau mau melamar diupayakan jangan pakai cadar, Bu. Nah, sudah ada kejadian di situ Hondo. Begitu tiba malam pengantin, ayolah manis. Nah, ini malam pengantin, Bu.
Begitu dipegang, jangan mas. Kenapa tunduk? Ini aku lagi datang bintang. Oh ya, sabar. Orang Islam kan sabar. Nunggu 14 hari, haidnya belum berhenti. Diminta sama laki-laki nggak dikasih juga. Dipaksa sama yang laki-laki. Ini suamimu, kau istriku, buka. Dipaksa buka. Allahu Akbar, ternyata batang dengan batang. Bencong rupa-rupanya. Oh, maaf ya, karena waktu melamar kan diinterview sama Mata Najwa, diinterview sama Metro Tipu, ditanya kenapa nggak tahu mas, bukan nggak tahu dong pak, waktu melamar itu dia pakai cadar. Oh iya ya, oh. Jadi rupa-rupanya karena pakai cadar makanya terkelihatan kalau dia laki-laki. Nah ini aja. Makanya kalau pemerintah katakan di kantor buka dulu cadar, nggak apa-apa, mengalah saja dulu 8 jam, kata Pak Paru Rosi, Menteri Agama. Saya bukan Menteri Agama Islam, saya Menteri Agama Republik Indonesia. Siapa juga yang usul ke mengaku? Mulai dari atas sampai ke bawah saja politik. Jangan pakai bahasa politik dalam mendidik akhlakul karimah umat. Pakailah bahasa akhlakna. Masya Allah. Itu. Jangan pak. Sudah pemerintah berhenti. Pemerintah katakan jam 8 jam dinas, lepas cadar. Lepas cadarnya lepas. Nah, begitu pulang kantor pakai lagi. Hah? Waktu mau melamar jangan pakai cadar. Nah itu. Ya, waktu mau melamar dia pakai cadar, tutupkan begini. Namanya Aminah. Begitu mau menikah, Masya Allah dibuka. Hancur korbannya. Ini ada baiknya juga pemerintah kira-kira begitu ya. Tapi kalau boleh saya sarankan, pemerintah stoplah urus-urus yang begitu, kaki celana, cingkrang, itu kan urusan dai. Saya sudah bilang berulang-ulang di ceramah saya di YouTube, ada begitu orang Islam mati, meninggal dunia, wafat, kembali ke rahmatullah, 7 langkah malaikat datang, orang melayat pulang, datanglah makhluk mungkar dan nakir akan bertanya, waktu di dunia Islamnya apa? Oh saya kebetulan NU pak. Oh kalau NU dek surgamu agak ke kanan, Alfamart belok kiri. Nggak ada malaikat tukang ukur jenggot, tukang ukur kaki celana, itu nggak ada. Itu apa? Muhammadiyah. Oh kalau masuk surga Muhammadiyah, surganya kiri belok kanan. Ada turun lagi fatwa, Muhammadiyah melarang rokok vape. Fake. Sudahlah urus aja lah. Toto Santoso, Sunda Empire, karena rasionalitas berbangsa ini sudah kehilangan akal sehat. Masa orang-orang tiba-tiba mendirikan kerajaan. Besok juga saya panitia tanya, Ustaz di mana rumah Ustaz? Kemarin saya masih di Jakarta. Panitia Tabligh Akbar Isra Miraj bulan Maret bertamu ke rumah saya. Lagi nonton TV saya, yang nonton Sunda Empire, Sunda Empire. Begitu datang panitia saya, Ustaz minta alamat, saya kirim. Inilah keraton saya. Saya bilang istri saya, Dek, apa Pak? Yuk kita bikin kerajaan. Kerjaan apa Dek? Kerjaan apa Pak? Kerjaan surga. Saya yang jadi raja, kamu jadi permaisuri. Tapi kita bukan naik kuda, naik apa? Naik angkot. Ini masyarakat kita memang kata Nabi, wa ahlu rustaqi bil jahli. Orang kampung karena bodoh. Ikuti saja ulama, ikuti saja pemerintah. Mana yang versinya pemerintah, mana versi ulama. Ulama tetap ulama, pemerintah tetap pemerintah. Jangan dibolak-balik. Ulama mau jadi pemerintah, pemerintah mau jadi ulama. Supaya masyarakat ini tertib. Hati-hati kita. 10-20 tahun ke depan, jangan-jangan besok-besok pejabat-pejabat kita biar di Nangro Aceh Darussalam sudah berubah. Kapolresnya sudah beragama Katolik, Dandimnya sudah beragama Hindu. Ah ini jangan ketawa, dari sekarang kita bersiap-siap. Pendakwa-pendakwa juga tidak usah ada interest lain, kepentingan lain kecuali kepentingan ukhuwah Islamiyah, tegaknya Islam di masa yang akan datang. Saya kalau masuk masjid disuruh jadi imam, saya tidak mau imam subuh, karena di situ ada kunut, ada juga tidak kunut. Saya nggak mau jadi provokator di situ.
Sering panitia, kenapa Ustaz gak mau jadi imam subuh? Gak mau, saya paling suka imam zuhur atau asar karena tidak bunyi cuma. Allahu Akbar. Satu kali di Padang saya disuruh jadi imam zuhur karena dia tahu saya bekas kafir. Dia bilang, Pak, kalau sholat zuhur ini cuma berdiri ya? Saya bilang, iya, saya Yahudi. Karena yang suka coba-coba Nabi ini kan Yahudi dengan apa yang di Arab itu. Oh, Allah dengar doa saya, dikasih mendung ini. Apa yang di Arab itu? Quraisy, kafir Quraisy. Jadi cuma berdiri aja boleh Pak ya? Boleh. Saya berdiri tadi, tapi dalam hatiku, tolong sambung ya. Alhamdulillahillazi khalaqa samawati wal ard. Sambung. Apa itu Pak? Enggak sambung, itu Al-Quran. Kau tidak usah jadi Yahudi. Kau yang tidak mampu menghafal Al-Quran jangan disamakan dengan saya. Tidak bisa jadi ukuran orang baru masuk Islam dengan yang sudah lama. Kalau bicara dari latar belakang background kita, masyarakat Sumatera, masyarakat Sulawesi, masyarakat Kalimantan, masyarakat Riau, masyarakat Papua, seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dalam kultur budaya kita, secara ilmu budaya dasar, nenek moyang kita dulu-dulunya bukan Islam, termasuk di Aceh. Nenek moyang kita sebelum datangnya orang-orang Arab, kaum Gujarat, sebelum diutusnya baginda Rasul Muhammad SAW, kita, nenek moyang kita adalah kafir. Jadi tidak usah, kau juga bekas kafir sebenarnya dari silsilah. Tapi sayangnya kau malas belajar Al-Quran, saya rajin, itu bedanya. Al-ilma bil kasab la bin nasab. Ilmu Islam dipelajari bukan karena nasab. Jangan ibu bapak bangga beragama Islam karena keturunan. Jangan, banggalah beragama Islam karena syukur kepada Allah, suka menghafal Quran. Suruh sambung nggak bisa sambung, berarti nggak hafal. Kalau sudah hafal, konsumsikan itu, didik generasi kita. Anfusakum wa ahlikum naroh. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa bentengnya? Bentengi keluarga kita dengan Al-Quran. Pagi-pagi usai kuliah subuh, sholat subuh, bapaknya ke rumah. Anak-anak belum pergi ke sekolah, belum ke kantor, bapaknya pancing duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayo mak, istri. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayo nak kamu. Wallazina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tahu deh? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Satu keluarga setiap hari 10 ayat, insya Allah keluarga Islami yang terbentuk dalam benteng kekuatan lahuda wa rahmatul lil mu'minin, aman dari segala pancingan-pancingan dosa. Nggak ada yang jadi berani karena Cina tahu kekuatan bangsa ini bergantung kepada mayoritas umat Islam. Cina sudah tahu kekuatan Islam ini sudah bergeser dari kedudukan istana. Sudah bergeser. Prabowo dihadirkan dalam menteri. Jangan kita utak-atik, biarkan saja. Patriotisme Prabowo dari muda memang dia pejuang, dia satria, rendah hati, tawadu. Dia masuk di pemerintahan satu tujuannya. Ini analisa politik saya, jangan bapak ibu ikut-ikutan, karena saya tidak mau ada pengikut. Dihadirkan Pak Jokowi Prabowo di dalam menunjukkan bahwa Indonesia baik-baik saja. Tunjukkan kepada dunia ini Indonesia baik-baik saja. Supaya apa? Investor masuk. Percayalah Pak Jokowi,
Kalau Islam tetap disingkirkan, Islam tetap dipinggirkan, investasi para investor, kemajuan ekonomi bangsa ini tidak akan tercapai. Adillah kepada kaum mayoritas. Kita berdoa supaya di kemudian hari pemerintah yang akan datang menjadi pemerintah yang amanah. Amin. Berpihak kepada mayoritas Aceh dan seluruh provinsi di Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di bawah sifat kenabian uswah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudahkan di sini karena awan sudah memberi sinyal start berhenti. Saya mau curah dulu. Hujan sudah mau turun, alhamdulillah. Dari panas-panas kita dihibur dengan dingin. Saya juga menghabiskan kopi ini, masih ada kurang 1 gelas. Akan lanjut istirahat, berangkat ke Banda Aceh. Mohon doa dari jamaah supaya kami tetap istiqomah, sehat dalam berdakwah menegakkan Islam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Itu yang saya didik kepada anak istri saya ketika kami sekeluarga masuk Islam. Tenang hidup, nggak takut susah, nggak takut mati, nggak takut apapun, nggak takut kepada siapapun, raksasa manapun, nggak pernah kami takut. Karena benteng kekuatan kami Al-Quran. Jamaah praktika, jangan bangun pagi kuliah subuh tidak, sholat subuh tidak, ongkang kaki rumah al-hafaz oleh Rasul. Setangkai baju merah bersulam asmara. Dangdut yang dipukul di dalam rumah, rumah tidak dihiasi dengan kalimat-kalimat lahi, rumah tidak dihidupkan dengan ayat-ayat Quran, rumah dihidupkan dengan nyanyian-nyanyian hubungan, kesibukan duniawi. Maka tidak heran muncul di TV suami bunuh istri, istri bunuh suami, hakim dibunuh istrinya. Padahal pertama istrinya, siapa yang bunuh suamiku? Pak Anhar aja heran, polisi pun heran. Udah bu, sabar bu, ibu nggak pernah ada tanda-tanda. Memang kemarin ada yang tabrak pagar. Ini bangsa di bawah ini. Mereka inilah. Iya bu ya, bu, ente kemarin yang menangis kan? Saya sebagai istri sih pak. Sudahlah kalau perempuan sudah goyang-goyang, udah. Lain. Saya nggak tahu pak, suami saya kan kerjanya pagi pulang sore, padahal dia bu yang bunuh. Nggak jauh ini terjadinya di Amerika. Hakimnya Jamaluddin. Hakimnya Jamaluddin, istrinya Zuraida, orang Amerika. Orang Aceh. Rupanya nggak jauh simpelnya ini, contohnya nggak jauh-jauh ya. Alhamdulillah tidak menimpa kepada kita. Kita doakan Ibu Zuraida tetap sabar di penjara. Amin ya robbal. Jangan, justru beliau itu dijadikan contoh oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak Allah sembunyikan aib kita. Nih ibu-ibu juga ini supaya dia melihat begitu gagal. Iya ya betul. Alhamdulillah ada mantan kafir yang menyampaikan, saya sadar. Begitu. Hati-hati akhlak rumah tangga, dialog antara suami istri. Adinda, iya bang. Sudah makan? Sudah bang. Jaga hubungan antara suami istri, anak dengan orang tua. Tegas kepada anak. Kau boleh tidak pintar di sekolah, kau boleh tidak ranking di sekolah, tapi jangan coba-coba kau tinggalkan sholat 5 waktu. Afdalul a'malu as-salatu khams. Amal paling utama sholat 5 waktu. Islam mengajarkan itu kepada pengikutnya mukmin. Apabila itu ditinggalkan, tunggu saja. Saya masuk dari kafir masuk Islam tenang-tenang, hidup saya karena saya menjalankan pelan-pelan, saya menjalankan, tidak terburu-buru. Tidak usah menyalahkan orang mukmin yang lain. Oh ini tidak sholat, masuk neraka kepada saudara muslim. Ingatkan saja, ingatkan.
Semua Muslim masuk surga. Yang bajingan, yang kiai, yang ustadz, yang tengku, yang mubalik, semua masuk surga. Yang tidak sholat sekalipun masuk surga. Wah, itu yang tidak sholat yang hadir hari ini bangga itu. Apa saya bilang betul kan? Yang penting kita Muslim. Cuma ada tetapinya. Ente masuk surga tapi disimpan dulu dengan pendeta-pendeta di kafir, di neraka dulu. Dibakar dalam neraka dulu baru masuk surga. Saya nggak mau masuk surga pakai mampir langsung. Dengan lembut kepada saudara Muslim, dengan cara begitu. Tapi yang namanya Muslim asal jangan murtad, insya Allah tetap masuk surga. Pelacur saja hanya meminumkan anjing yang kehausan, pelacur masuk surga. Ahli ibadah di bawah, pelacur di atas surga. Protes kepada malaikat. Assalamualaikum kan? Apa aja? Roja. Ada apa? Ini kan tetangga saya malaikat. Iya, kenapa? Tetangga saya ini yang malah melacur. Betul, saya tahu, kau aja tahu. Apalagi saya, kata malaikat. Siang malam dia melacur, kenapa dia di atas? Dia VIP, saya di bawah, ekonomi. Iya, ente ke masjid bukan sholat, cuma lihat penampilan orang. Dan di mana ente berdakwah, Muslim ente ribut. Muslim tidak terhibur, Muslim berkelahi ente buat. Kafir yang senang. Coba lihat salah contoh yang senang santai dengan 10 bidadari. Siapa itu? Itu bekas kafir. Dia bukan ustaz, dia bukan ulama, namanya Yahya Waloni, tapi dia di dunia berdakwah kepentingannya cuma satu, mempersatukan umat Islam. Dan dia tidak pernah mendatangi pintu-pintu pejabat. Dia paling anti begitu. Siapa namanya? Yahya Waloni. Dia berkeliling Indonesia. Gotwatun fisabilillahi aurahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Dia orangnya kalau ceramah kata malaikat, habis ceramah asal ada kopi hitam. Oh ya ada. Sudah dia pulang. Kamu kalau masuk masjid ceramah orang kacau. Di mana? Itu di Banda Aceh ribut ini. Rekam jejak digitalnya masih ada. Nah ini. Jadi yang jangan dianggap bahwa penceramah itu aman. Oh penceramah semua surganya paling tinggi. Tidak. Inamal a'malu binniyat. Diukur daripada niat. Demikianlah kehadiran Rasulullah memberikan kepada kita aspek amanah, jujur, sidik, tablik dan fatodah. Tablik itu pendakwah. Berdakwah tapi kepentingannya cuma satu, tegaknya Islam di masa yang akan datang. Jangan pernah berpikir negara ini akan jadi baik kalau Islam diganggu terus. Contohnya sudah ada di Cina. Sementara berdiri begini roboh. Orang tetangga saya kuliah di Cina, Arif. Ustaz, saya di camp ini bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Tidak bisa keluar, dilarang oleh petugas di sini. Pemerintah sini melarang. Ada videonya beredar. Berdiri, badan kekar, kokoh, sehat, roboh, virus corona. Ini akibat apa? Membunuh Muslim Uighur, membunuh Rohingya. Kau tanggung itu. Apa yang kau tabur itu yang akan engkau tuai. Ini karma Ustaz. Ini karma. Tidak ada mengenal karma. Yastafuna minan nasi wala yastafuna minallah. Kau bersembunyi di hadapan orang, kau tak mampu bersembunyi di hadapan Allah. Lihatlah pejabat-pejabat saking jagonya. Begitu dia korupsi KPU Wahyu. Ini Wahyu ini kan dari kemarin-kemarin yang anggota KPU ini. Sebelum Pilpres saya sudah bilang nanti akan ditangkap ini. Kami kan bentuk satu aturan. Aturan ini KPU sengaja buat supaya apa? Para politikus tidak korupsi. Kami pun menjaga itu. Etika politik itu jangan sampai korupsi. Belum lama sudah ditangkap. Nggak bisa lari, sudah di bandara Borgol. Ini pejabat kita. Ya mudah-mudahan lah. Di Aceh sini nggak pernah saya dengar begitu. Kecuali korban politik ya iya orang Jawa. Masyarakat mau tahu rusaknya pemerintah itu, korupnya pemerintah itu di mana Ustaz? Lihat infrastrukturnya. Kalau jalannya bagus, insya Allah pemerintahnya bagus. Coba lihat tuh Pak Jokowi. Jangan juga kita jelekkan 100% Pak Jokowi. Adanya Pak Jokowi saya lebih mudah berdakwah. Kemarin saya dari pelabuhan Merak menuju ke Palembang biasanya 17 jam.
Saya tempuh hanya 5 jam karena sudah ada tol. Walaupun itu hutan, nggak apa-apa. Begitu juga dari Jakarta ke Surabaya, makan belasan jam, saya tempuh hanya 8 jam tembus Surabaya lewat tol Cipali. Ada kemudahan. Mau Jakarta ke Bandung, Cikampek sudah ada flyover, jembatan layang dibangun Pak Jokowi. Ada juga nilai positif, tapi memang negatifnya banyak sekali. Ya jangan usah puji begitu, tidak usah puji-puji lah. Yang positif kita puji, yang negatif kita libas. Dalam bahasa Aceh, to revive the truth, to bury the patient. Mengangkat kebenaran, mengumpulkan ketidakbenaran. Libas. Jangan minta-minta ada Pak Bupati. Alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita. Pak Bupati ini orangnya baik sekali. Di Pekanbaru saya mau ceramah dibisik-bisik sama kawan-kawan Ustadz ini. Kawan satu tinggal bisik terus. Nah, apa? Ini yang bawa Ustadz ini kan uang beliau. Oh gitu ya. Tolong Tat, ini kan ribuan jamaah. Ente sampaikan dah supaya dia jadi bupati. Oh siap, tenang. Saya istri saya marah-marah dari sorban sampai gamis. Lubang-lubang saya punya gamis ini karena asam rokok. Pak Bupati wakil pun begitu paling. Karena asam sudah asik merokok, jatuh tuh buntung lubang baju. Coba gamis ceramah saya lubang-lubang nggak apa-apa, tapi jangan sampai coba hidayah saya lubang. Begitu saya ceramah dan saya libas. Saya katakan jamaah jangan pilih yang kayak sambutan tadi. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, siapa yang meminta jabatan berarti sudah jelas tidak amanah. Ini bahkan masuk penjara ke depan. Oh sampai pulang satu dikasih amplop. Jengkelnya minta ampun. Wah, mati kau. Kau kira saya penceramah bayaran? Enggak. Saya tinggalkan harta, saya tinggalkan jabatan, saya tinggalkan keluarga, semua saya tinggalkan. Keridhaan Allah yang kami cari, nilai pahala akhirat yang kami cari. Berangkat kita pulang, umur kita dihiasi dengan wewangian. Masya Allah, inilah pejuang yang lelah siang dan malam menegakkan Islam tanpa interest, tanpa tendensi politik, tanpa kepentingan finansial, kecuali umat Islam bersatu. Pertahankan iman Islam sampai masuk ke liang kubur. Allahu Akbar. Sampai kita masuk ke liang kubur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jalankan saja. Sholat di masjid, baju biar murah, tidak apa-apa. Yang biasa pakai celana silakan pakai celana. Yang biasa pakai sarung silakan, tapi kontrol kos lampu kalau duduk. Kontrol ji, awas ya, jangan salah duduk. Kalau kos lampu 55 bagus, yang bahaya ini cap kupu-kupu, agak mengkilat. Ya. Yang biasa pakai jeans silakan pakai jeans ya. Nggak usah kita baju ini salah, batik ini salah baju. Yang salah itu kalau antum sholat di belakang sini masih ada Jokowi Maruf, Prabowo Sandi. Sudahlah, sudah bersatu kita sekarang. Tegakkan yang hak, berantas yang batil, hantam. Nggak usah main puji kita. Nggak usah. Kita tuntun bangsa ini, kita tuntun agama ini supaya tegak di masa akan datang. Amin ya robbal